bisa komunikasi. Komunikasi. Nanti lama-kelamaan itu kita tahu juga bahasa-bahasa lain. Iya. Kemudian keduanya juga kita bisa kontrol emosi juga. Kontrol karena emosi. Mau nggak mau kan benar ya. Coba dicek dulu. Masa lupa sih? Yang ingat apa nih? Ingatnya ya tanggung jawab kerja tuh ya. Tanggung jawab bekerja Sama keras. bagian orang tua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore para sahabat-sahabat pengangguran. Gimana kabarnya pengangguran saat ini? Masihkah pengangguran atau sudah ada sedikit gambaran atau sudah ada sedikit niat buat bekerja ataupun membuat usaha setelah menonton video-video saya sebelumnya? Oke, di sini teman-teman sekalian, kita akan membahas atau diskusi nyore ya bersama teman saya. Di sini kebetulan sekali saya mempunyai teman yang sangat cantik dan juga gimana ya, bisa dikatakan pekerja keras juga iya. Masak bisa, kemudian nyuci bisa, bersih-bersih bisa, kerja pun juga bisa. Ya, serba bisa ya. Terima kasih, Mas. Oke, di sini saya dengan siapa ini? Mohon maaf. Evi. Dengan Evi. Selamat sore Mbak Evi. Selamat sore. Mbak Evi, di sini kita nyore bareng sama di Salatiga dulu ya. Yeah. Di sini kabarnya gimana? Luar biasa. Baik. Baik. Oke, alhamdulillah baik. Di sini gini Kak Evi, kita dibagi dong terkait untuk di apa spesialis apa pekerjaannya atau kerjanya itu di apa. Kita dibagi pengalaman dong buat gambaran teman-teman kita dan saya juga agar kita bisa apa ya, dalam hidup itu kita bisa berjuang dengan ikhlas dan mempunyai tujuan kayak gitu. Mbak Evi sekarang kalau statusnya saat ini kerja apa ya? Untuk kerjanya itu di bagian komunikasi, salah satunya adalah call center, Mas. Call center. Iya. Oke, di call center ya. Di call center itu sebenarnya kerja di balik layar ya. Iya, benar sekali. Di balik layar tapi di garda paling depan di suatu benar, perusahaan. iya. Mewakili suatu perusahaan di garda paling depan, namun kerjanya di belakang layar. Di belakang layar. Kalau jadi call center itu kerjanya ngapain ya, Mbak? Untuk call center sendiri itu karena kita memang dibutuhkan dari perusahaan itu untuk mediasi atau mungkin pihak ketiga ya, Pihak dari ketiga ya. perusahaan Dan sama customer-nya. customer. Oh, iya. Jadi ya salah satunya itu tadi, info apapun itu dari bagian perusahaan itu ya kita yang ngarahin. Oke. Seperti produk-produknya, terus kebutuhan customer apa, nah itu kita bagiannya. Keluhan juga? Iya, itu Keluhan. salah satunya itu. Salah komplain satunya itu. ya. Salah satunya keluhan. Nah, ini mungkin yang menarik itu sebelum sampai ke keluhan dan lain sebagainya, kita dibagi deh terkait skill apa yang diperlukan untuk menjadi call center itu gimana? Kalau untuk skillnya sendiri itu komunikasinya dulu ya, mungkin. Komunikasinya harus ini ya lancar juga ya, karena Lancar. nanti untuk customernya ada yang dari Jawa, ada yang suku Batak lah, ada itu Papua, Jakarta, bahkan sampai Papua. luar negeri ya. Seluruh Indonesia ya. Sampai luar negeri juga. Kalau di perusahaan yang saat ini dinaungi itu nasional berarti ya? Iya, nasional. Nasional. Bahkan mungkin orang yang luar negeri yang hidup di Indonesia itu pun juga ada yang menggunakan produknya seperti itu. Jadi juga komunikasi bahasa Inggris pun juga menjadi prioritas mungkin ya, nilai plus sendiri ya di suatu call center ya. Jadi tadi mungkin kalau untuk di call center komunikasinya lancar, jelas, bahasa Indonesianya jelas, tidak berlibet ya, berbelit. Kemudian nggak medok itu gimana? Kalau itu nanti bertahap lah, nggak bisa Bertahap. langsung. Soalnya kan kita juga di Jawa atau di mana kan tetaplah ada logatnya itu. Soalnya logat daerah itu gimana ya? Sekarang itu dari perusahaan mintanya Yang itu ya. kita nggak medok, sedangkan medok itu ciri khas suatu daerah juga. Seharusnya gimana ya? Saya mau ikut ke kerjaannya atau lebih lebih menguatkan atau apa ya namanya? Lebih memberatkan daerahnya, logatnya, atau untuk pekerjaannya tadi menghilangkan kemedokannya atau tetap medok seperti itu dan lain sebagainya lah, kayak gitu. Nah, terkait komunikasi tadi bisa lancar, kemudian tidak medok, bahasa Inggris nilai plus. Mental. Iya. Kenapa harus mental? Iya, soalnya kita itu
nanti walaupun di balik layar ya, Iya, itu tetap yang namanya komunikasi langsung. komunikasi langsung. Telepon atau mungkin email kayak gitu. Heeh. Nah, terus nanti kalau misalnya yang paling fatal itu ya itu lewat telepon ya, langsung call center lewat telepon. Nah, itu langsung ngadepin nih sama customer. Sedangkan kita kan masih usia segini lah ya, Oh iya. mut-mutan. Terus Itu juga, kalau terkait info sih mendingan ya enggak apa-apa ya. Kalau terkait komplain, ada nggak yang customer itu komplainnya itu sampai marah-marah, sampai banyak. bawa apa ngata-ngatain Iya, ABC banyak dan kalau lain itu. sebagainya, kebun binatang keluar. Nah, Bahkan yang saya ketahui juga atau apa ya yang pernah bilang sama saya, bahkan ada yang sampai membawa orang tua itu, yang parahnya ya. iya itu. Ada seperti itu customer. Banyak sekali itu. Tapi kita sebagai sudah kerja di sana ya, Ya. profesional. Profesional. Cara menanggapinya gimana? Profesional itu maksudnya gimana? Ya mungkin itu ya berkala juga. Pertamanya juga nanti baper, pertama nih baper kok kayak gini. Nangis? Enggak sih kalau saya. Enggak nangis ya. Enggak. Kalau yang lain ada nggak selain Mbak yang nangis? Ada yang langsung resign. Ada yang Itu langsung jangan resign. dicontoh ya, itu jangan dicontoh, Oh, itu iya. adaptasi nanti. Adaptasi. Jadi punya mental tadi ya selain komunikasi. Mental. Mental terus yang penting niat juga sih, niat. Iya. Terus mau belajar juga. Mau Soalnya belajar. nanti yang namanya komunikasi langsung Ha-ha. itu kan update apapun kita harus bisa ngikutin Oh, seperti iya. materi. Terus Mm-mm. nggak ada yang namanya oh ya ini belajar harus ini, itu nggak bisa. Kenapa? Kita nggak tahu nih pertanyaan apa yang akan disampaikan. Oh iya. Jadi ya logikanya juga harus main juga. Juga main ya. Jadi bukan robot karena kan kita nggak robot ya, jadi call center beda itu. kalau Jadi mesinnya bisa beda. analisis dulu apa yang dibutuhkan customer, entah itu info atau komplainnya pun di mana. Iya. Nah, di situ baru kita ngasih solusinya, kasih infonya seperti itu ya. Iya benar. Ya ampun. Oke, tadi terkait mental memang menjadi apa ya? Kerja di call center itu mentalnya itu harus kuat, harus dibangun dulu. Kalau enggak ya kita bakal keluar. Benar. Laki-laki perempuan sama, yang terutama itu yang perempuan yang baper ya. Apalagi yang bucin-bucin kayak gitu, masuk ke call center bisa dipikir ulang beberapa kali dulu ya sebelum daftar ya. Daripada nanti kalian sudah training berapa bulan, kemudian kerja 1 hari keluar, itu gaji training nggak bakal masuk. Biasanya kayak gitu perusahaan. Jadi gaji pertama training itu biasanya masuk ke gaji perusahaan yang pertama kayak gitu. Oke, gitu dulu. Tadi untuk mentalnya oke, komunikasi oke, bahasa Inggris nilai plus, kemudian skill yang lain contohnya kita kan pegang PC, laptop Iya, dan lain benar. sebagainya. Iya. Itu kalau untuk di call center itu penangannya itu pasti berbeda-beda ya. Yang saya baca itu dalam satu call center, satu orang, satu case atau satu permasalahan pun pengecekan itu bisa 2, 3, 4 sampai 5 aplikasi. Benar. Benar ya? Iya, jadi harus multitasking. Multitasking, ngomong sambil Ngetik. ngetik. Sama jaga mood juga tadi. Oh iya. Nggak Jadi cuma ngomong saja. ngomong, lakukan pengecekan, kemudian pasti ada pelaporan juga ya? Iya, benar. Pelaporan hasil taking call-nya itu apa? Yang dikendalakan apa? Yang ditanyakan apa? Hasil pengecekannya kamu apa? Solusi yang kamu berikan apa? Kan gitu ya. Benar, iya. Ketinan. Oke, seperti itu ya. Itu kalau dalam apa ya? Full ya, sama dalam 1 hari. Satu call center itu biasanya pegang aplikasi sampai berapa? Benar, lebih dari 5. Berapa? Kisaran berapa? Mungkin Kalau lebih naik dinaikkan, kalau lebih turun turunkan. 7, 8 lebih. 7, 8 aplikasi. iya. Dan dalam satu aplikasi biasanya buka 1 tab atau berapa tab? Banyak itu tabnya. Banyak. Belum nanti akses lambat lah, Oh iya. LAN-nya terganggu, ya itu. Oh iya, berarti benar yang yang saya baca itu memang dalam satu call center itu pembacaan atau pengecekannya itu menggunakan banyak aplikasi, 10 sampai 11 aplikasi dan satu aplikasi pun bisa sampai 3, 4, 5, 6 sampai 10 juga. Jadi bisa jadi sampai 50 aplikasi dan kita harus di pikiran kita itu bekerja beneran ya, otak kecil otak besar bekerja. Nah, Menanyakan kendala, kemudian langsung pengecekan, kemudian di situ kita hasil pengecekannya apa, solusinya apa, kita sampaikan dan kita buat pelaporan pada waktu itu juga. Kalau durasi dalam satu panggilan ya, itu ada batasannya atau enggak?
Ada standar batasannya tak? Kalau seharusnya ya, cuma ya itu buat ini saja sih untuk